dan pengusaha untuk turut aktif mengembangkan peternakan, khususnya peternakan kambing PE di Kabupaten Kulon Progo. Di samping itu, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk partisipasi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo yang ke-72. Adapun sumber dana kontes kambing PE Ras Kaligesing dapat terselenggara atas dukungan pembiayaan dari dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada sub kegiatan pengembangan lumbung Mataraman dan hasil kolaborasi dengan Persatuan Peternak Kambing Kulon Progo, Bank Pembangunan Daerah Cabang Wates, Bank Kulon Progo, Balai Inseminasi Buatan Lembang. Adapun tahapan pelaksanaan kontes kambing PE Ras Kaligesing dilaksanakan melalui pendaftaran yang dilakukan mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan 28 Oktober tahun 2023. Pelaksanaan kontes ternak dan pembagian hadiah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober tahun 2023 di Komplek Pasar Hewan Merpati Pengasih. Sampai dengan saat ini, jumlah peserta kontes keseluruhan sebanyak 181 ekor. Adapun kategori lomba, grade C jantan, grade C betina, 4 grade D jantan, grade D betina, 5 grade E jantan, grade E betina. Sedangkan juri pelaksanaan kontes kambing PE Ras Kaligesing lokal Kulon Progo adalah dari Persatuan Peternak Kambing Kulon Progo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan kami terkait dengan pelaksanaan kontes kambing PE Ras Kaligesing tahun 2023. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan dan acara puncak hari ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Wates, Bank Kulon Progo, dan Balai Inseminasi Buatan Lembang yang turut memberikan dukungan untuk penyelenggaraan acara ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selanjutnya, kami mohon kepada Ketua DPRD Kulon Progo, Ibu Akid Nuryati, untuk memberikan arahannya, dan juga kepada PJ Bupati Kulon Progo yang dalam hal ini diwakili Bapak Asisten 2 untuk memberikan sambutannya dan sekaligus memberikan penghargaan piala pada para pemenang. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak PLT Kepala Dinas yang telah memberikan laporan dan sambutan. Untuk selanjutnya kami mohonkan sambutan dan arahan dari Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo kepada Ibu Akid Nuryati Sarjana Ekonomi. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau apa dinasnya, Pak? Jangan diguyu, Pak, karena saya belum di provinsi, Pak. Pertanian dan Peternakan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang dipun wakili Pak Tris Pani Radiopati, mungkin lenggah pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak yang mewakili Pak Bu Penjabat Bupati, Pak Asisten Bidang Perekonomian Pak Bambang Tri. Yang saya hormati Pak Kepala, Pak PLH Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kulon Progo. Yang saya hormati beserta jajaran Pak Panewu seluruh Kulon Progo, lawuh riki Pak Panewu Pengasih, Pak Panewu Sentolo, Pak Panewu Panjatan, Pak Panewu Samigaluh. Pundi mulai Pak Panewu nih saya tahu. Oh lengkap niki Pak Panewu diwakili kabeh nggih. Makil-makil Pak Panewu Anom Wates Tua Pali dan Pak Panewu lainnya, dan juga Bapak Ibu terutama yang mewakili Pak Direktur Bank Kulon Progo, Pak Direktur BPD dan Pak Direktur Bank BRI Kabupaten Kulon Progo ingkang kula hormati. Yang pertama tentu mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di Pasar Hewan Terpadu Pengasih. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini kondisinya sehat walafiat. Ya Pak Bambang, mohon maaf ini mewakili Bu PJ ya, meskipun rodok susu tapi karena saya diminta loh, saya diminta memberikan apa tadi arahannya. Jadi meskipun sedilit ya tolong dirungokke arahan saya. Ya, terus sikit nek wakili PJ. Sebentar. Jadi begini Bapak Ibu, ini agenda tahunan dari dulu semenjak Pak Kepala Dinas masih dijabat oleh Pak Aris, yang hari ini beliau menjadi Kepala Bapeda. Saya rajin mengikuti Pak Bambang Tri, bukan karena saya pecinta kambing, tetapi karena salah satunya saya memang pengen kegiatan ini setiap tahun itu meningkat. Kadang kita itu lupa, siapa toh yang penyandang dana ini kan didanai oleh dana keistimewaan. Yang dana keistimewaan itu fungsinya itu ada dua hal, satu untuk kesejahteraan, dua untuk apa Pak Bambang itu? Ketentraman, untuk ketentraman. Nah, karena orientasinya itu untuk kesejahteraan, tapi saya belum melihat dari ke tahun ke tahun ada peningkatan dalam kegiatan ini yang orientasinya itu kesejahteraan meningkat gitu loh. Nah sehingga monggo Pak Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, makanya jawabipun pangandikan kalian Pak Sugeng, ke depan tadi saya juga sudah bincang sedikit non formal dengan HKP DKI, ya, Himpunan Peternak Domba dan Kambing Kulon Progo. Kalau di sini bagaimana kemudian event yang seperti saat ini betul-betul memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi secara konkret dan real. Ini dampaknya apa? Ini outputnya iya, mereka mungkin termotivasi lagi, tapi tidak termotivasi secara kemudian langsung dan berdampak terhadap perekonomian yang secara real. Jadi mereka pulang hanya membawa piala dengan segudang penghargaan. Nah maka tadi saya sampaikan bagaimana kemudian kalau
ini ditambah kegiatannya itu sekaligus bursa untuk kemudian jual beli kambing, anak kambing, indukan atau apapun di sini. Tapi diawali dengan sosialisasi yang konkret real dan juga mungkin varian yang dilombakan itu ditambah Pak Trenggono. Nyuwun sewu kalau kita setiap tahun memberikan hibah kepada para kelompok peternak, tapi belum pernah dalam kerangka evaluasi pembinaan kita kemudian melombakan para kelompok penerima ini, sehingga kadang mereka juga tidak termotivasi. Aku kira ini mungkin dia Pak Noro, apakah saya ngajoke ngajoke bantuan ini meng aku nek wis dinai bantuan terus selesai enggak? Saya contohkan Karangmuni ya. Boleh monggo tidak Karangmuni. Dapat 10 pejantan dari Kementerian Peternakan. Satu mati masuk angin saja saya kayak tangisi gitu loh. Tapi kemudian di sana ada sistem bagaimana kemudian sistem itu dilelangkan kepada kelompok. Sehingga sing kanggonan pejantan ini pelelang yang paling tinggi. Hasil lelangnya ditukoke untuk betina. Sehingga sekarang itu satu kelompok, satu anggota kelompok kambingnya ke 60, 65, 70, 35. Dan ini saya tidak melihat di kelompok lain. Nah, kemudian untuk memotivasi ini, mungkin monggo Pak Trenggono, besok di tahun depan, ini juga ada khusus lomba untuk para kelompok. Sehingga mereka itu ada motivasi tersendiri. Bahkan dibursakan. Nah, dibursakan kemudian orang itu datang ke sini itu dengan membawa uang, berharap dapat kambing banyak seperti, dan ada juga misalkan pejabat atau siapapun itu yang datang ke sini itu sebetulnya tidak ada rasa pengen beli, tapi begitu lihat kambingnya kok cantik gitu. Kambing cantik itu yang ya Pak Bambang Tri? Iya. Yang jelas paling, tapi belum ada kambing cantik itu yang bulunya merah itu belum ada. Merah menyala gitu loh. Kalau merah rodok dulu ada gitu. Nah, ini monggo nanti seperti itu diagendakan sehingga betul-betul ada pergerakan ekonomi yang berdampak. Nah, ini kita itu kemudian orientasinya bagaimana DAES itu seperti awal adanya DAES itu untuk apa? Untuk kesejahteraan itu bisa terlaksana. Dan saya yakin baik Pak Paniradiopati maupun Pak Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta pasti akan setuju. Apalagi Pak Pati, kalau Pak Paniradiopati itu selalu menyampaikan, ayo Bu, jangan punya kegiatan atau agenda itu sing ecek-ecek, sing ceng-cengpo gitu bahasanya. Nah, sehingga monggo bisa dimulai 3 hari, 2 hari silakan, tapi kemudian ada inovasi di dalamnya. Kalau kemudian hari ini atau sesuai dengan misinya Pak Gubernur, salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk berinovasi, ya monggo dalam kegiatan ini ada inovasi yang kemudian basisnya itu menggunakan teknologi informasi. Misalkan kemudian ini dibiowarake ke seluruh Kabupaten Kulon Progo dengan tadi lebih melibatkan orang Kulon Progo lebih banyak. Dengan kelompok-kelompok peternaknya, kelompok-kelompok yang sudah diberi bantuan, dan juga mungkin ini beberapa masyarakat dari luar yang sudah berpartisipasi ke Kulon Progo. Ada misalkan kalau hari ini kita melihat euforianya teman-teman yang di Bakor PKP, KPDC dan sebagainya untuk bagaimana mereka itu ikut berpartisipasi membangun Kulon Progo. Lah mungkin beliau-beliau yang mempunyai energi lebih ini bisa kita libatkan. Bahkan saya berharap hari ini sudah ada kemajuannya Pak Trenggono. Kemajuannya apa? Salah satunya ada orjen tunggalnya. Salah satunya, ini kemajuan loh. Saya berharap dengan adanya Mbak Mak penyanyi yang cantik-cantik ini, minimal Pak Panewu rodo jenak lenggah. Minimal lah. Ini kan jadi ada tambahan sedikit gitu loh, energi sedikit gitu, agar untuk kemudian bisa rodo jenjem di sini, tidak hanya mungkin mendengarkan saya bicara atau apa.
Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan pada siang hari ini. Berharap nanti di tahun-tahun ke depan terus ditingkatkan dengan lebih melibatkan warga Kulon Progo terutama, agar juga mensosialisasikan tempat ini sebagai pasar hewan terpadu, di mana terpadunya itu betul-betul bisa implementasi gitu loh. Jadi tidak hanya terpadu niki opo toh. Nah, padahal terpadunya bisa juga karena kemudian dampak perekonomian pergerakannya itu benar-benar ada karena ada sinergitas sampai kepada output yang jelas, yaitu menambah atau meningkatnya strata ekonomi di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak, tim Yuri yang sudah memberikan energi positifnya untuk Kulon Progo, pada juga para peternak. Saya mengapresiasi dan juga Derek Bina bagi nanti yang mendapatkan penghargaan. Semoga lebih memotivasi untuk terus menyayangi dan juga mengembangkan hewan-hewan ternaknya, sehingga menjadikan pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo dan juga memberikan dampak yang baik untuk masyarakat Kulon Progo. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua yang sambutan. Sambutan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Asisten Perekonomian Pembangunan, Bapak Insinyur Bapak Eri Budiasoro MM. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya memberikan salam kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kontes kambing PE 2023 belum nampak. Yang dunia hanya sebagian sini, yang sana belum, yang sana belum. Terutama ketuane perkumpulan peternak domba dan kambing Kulon Progo, Pak Tarto, neng pojokan. Ke Surabaya naik kapal selam. Bekal buah apokat dan buah nanas. Saya sudah memberi salam, jawabnya belum semangat dan kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ini jempol 2 Bu Akhir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Ibu Akhir Nuryati, tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa beliau. Saya nggak tahu jamune opo gitu loh. Beliau itu esok awan bengi, ketika ada agenda pasti rawuh.
Jamunya apa gitu? Ikhlas. Jamunya ikhlas. Tepuk tangan untuk beliau. Bukan. Ini merupakan bentuk kepedulian, bentuk perhatian, bentuk komitmen daripada Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo untuk masyarakat Kulon Progo. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta dengan jajarannya yang pada kesempatan ini rawuh mungkin Mas adik gue tak celuk Mas ya. Mas Sutriyasno, tepuk tangan untuk beliau. Yang kebetulan Bu Akid, beliau itu asli Kulon Progo. Makanya terus diminta mewakili karena cerak gitu. Ngirit. Oh, ngirit apa? Yang kami hormati Bapak Panitia Pati Keistimewaan Yogyakarta yang pada kesempatan ini dirawuhi diwakili oleh Bu Ana. Tepuk tangan untuk Bu Ana, matur nuwun rawuhnya dan matur nuwun atas tadi dukungannya. Nah, kalau berbicara dana es ini menjadi sebuah potensi sumber dana yang sangat luar biasa dalam kerangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ataupun juga ketentraman. Sejahtera dulu baru tentram kan ini. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo beserta dengan jajarannya lengkap. Pak Trenggono, tepuk tangan. Teman-teman penyuluh mana? Teman-teman penyuluh? Lengkap. Teman-teman PPIB mana? PPIB mana? Mas Ikhwan mana? Mas Ikhwan ada nggak? Kalau ada diminta ke depan maju. Jajar saya. Mas Ikhwan mana? Mas Ikhwan? Oh, pada Sebastian. Kalau sudah selesai diminta ke sini ya. Diminta jajar saya. Kalau Pak Mbak Yaya diminta ke sini karena sangat penting. Saya akan menjawab himbauan ataupun arahan dari Bu Ketua DPR. Nanti akan bisa terjawab dengan Mas Ivan. Yang kami hormati Bapak, Ibu, teman-teman Kepala PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo, alhamdulillah ini Pak Sekdim Tunda Kabudayan rawuh ataupun yang lainnya. Pak teman-teman Panewu luar biasa, Bu Akid, teman-teman Panewu juga lengkap ini mulai dari ujung utara sampai ujung selatan juga rawuh, khususnya Lurah Panewu Pengasih beserta dengan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas juga rawuh. Yang kami hormati Pak Lurah tadi, Pak Lurah Sendang Sari, Lurah Pengasih mana? Lurah Pengasih sing duwe nggon. Ini masuk Pengasih atau Sendang Sari tadi? Oh, Sendang Sari, masuk Sendang Sari. Matur nuwun rawuhnya Pak Lurah. Yang kami hormati teman-teman peternak Kulon Progo, peternak kambing ataupun domba Kulon Progo yang luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman peternak. Alhamdulillah tadi sesuai dengan tulisan yang ada, peserta lombanya jantan 114, betina 92. Berarti totalnya 200. Kita nih 114 sama 92, Pak Kepala Dinas. Kalah kali bakal beras. Yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman dari perkumpulan ya, himpunan peternak domba dan kambing Indonesia yang pada kesempatan ini menjadi tim juri atau tim penilai daripada kontes kambing PE pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian semuanya, teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan di sore hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita kerjakan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya memohonkan pamit Ibu PJ Bupati yang pada kesempatan ini tidak bisa rawuh di hadapan Bapak Ibu sekalian karena beliau ada agenda yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Deklarasi deklarasi pemilu terintegrasi di Kabupaten Kulon Progo, sehingga beliau mendisposisi kepada saya untuk bisa mencukupkan pada agenda siang hari ini. Dan pada kesempatan ini atas nama pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang pertama mengucapkan terima kasih pada Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo yang sudah berusaha menyelenggarakan kontes ternak kambing PE ras Kaligesing di tahun 2023 ini bersama dengan teman-teman, dan kami juga atas nama pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengucapkan terima kasih pada tim juri. Mudah-mudahan hasil penjuriannya, hasil penilaiannya objektif gitu. Timnya mana tuh, tim jurinya mana ya? Wah, berapa ya? 1, 2, 3, 7 bertujuh. Kira-kira hasil penilaiannya objektif ya? Oh ya, matur nuwun, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diganggu gugat. Matur nuwun atas bantuan kerjasamanya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, pemangku kepentingan, stakeholder yang telah membantu, mendukung, memfasilitasi sehingga agenda pada hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah tadi dari berbagai perbankan ada BPD, kemudian BRI, kemudian Bank Kulon Progo, ini semuanya ikut mendukung, membantu, memfasilitasi agenda pada hari ini. Dan mudah-mudahan ini nanti di tahun-tahun berikutnya ini juga bisa difasilitasi. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan, Pak Kepala Dinas, sesuai dengan arahan daripada Ketua DPR tadi, bagaimana agenda ini, agenda kontes ternak kambing PE ini tidak hanya sekedar memberikan apresiasi gitu loh, kepada peternak yang ada khususnya di Kabupaten Kulon Progo, tapi bagaimana melalui agenda ini di situ ya ada promosinya, ada transaksinya, ada kreasinya, inovasinya, dan yang jelas pasti harus ada evaluasi. Saya tidak tahu apakah setiap kali penyelenggaraan ini juga diadakan evaluasi, artinya kita mengevaluasi tahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir itu seperti apa toh? Apakah gitu ya yang dilombakan ini ternak yo kira-kira lurai dia mau yo lurai Ngadosari mau yo rawuh rene gak bawa buse, jangan-jangan lurai Ngadosari pendak tahun yo melu lomba juara terus kan gitu. Ini perlu ada evaluasi dan mudah-mudahan Pak Kepala Dinas, populasi kambing di Kabupaten Kulon Progo, pertanyaan saya nggak tahu apakah Pak Kepala Dinas ataupun Pak Kepala Bidang kira-kira ada peningkatan atau tidak? Pertanyaannya kan gitu. Tadi menjawab Bu Akid, ketika ada peningkatan produksi, peningkatan populasi, di situ akan diikuti oleh peningkatan kesejahteraan, Ibu Akid ya, sudah otomatis kan gitu. Kira-kira ada peningkatan bukan? Ada. Pertanyaannya kira-kira populasi kambing PE Kulon Progo berapa? Berapa? Populasi kambing Kulon Progo ada berapa? Berapa puluh ribu? Mas Oh mana Mbak Indah? Populasi kambing kita berapa?
Sekarang kalau kita bekerja seperti ini, kemudian kita tidak tahu data nih, kita bekerja kan hasilnya data. Ketika data tidak kita ketahui, berarti hasil kerja kita tidak bisa termonitor, gitu loh. Rp23.000 tahun berapa? Domba, kambingnya berapa? Enggak, maksud saya teman-teman, saya belum nih terkait dengan pendataan ini apakah bisa dilakukan secara rutin, secara berkala untuk bisa mengetahui hasil kerja kita setiap tahun itu seperti apa toh? Kan gitu Pak Akid. Dengan dana S ataupun dengan dana yang lainnya, bantuan pakan, bantuan semen tuku, ada bantuan pengembangan ternak dan lain-lain. Tetapi kalau kita tidak bisa menghitung, tidak bisa mendata perkembangan populasi kita, kan berarti hasil kerja kita tidak bisa ketahuan. Ini. Dan pada kesempatan ini mana Mas Ikhwan mana? Saya tahu Mas Ikhwan mana? Mas Ikhwan ini satu ahli, sudah ahli Bu Akid, ahli embrio transfer, ahli IB, ahli PKB, bukan partai PKB, bukan partai itu ya, petugas pemeriksa kebuntingan. Kita Kulon Progo punya ahli yang seperti ini. Satu Mas Ikhwan ataupun mungkin ada yang lainnya. Mana Mas Ikhwan mana? Ada enggak? Diundang enggak ya? Punya ahli seperti ini, nuwun sewu Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Bidang ataupun Bu Kepala Bidang, monggo untuk bisa dimanfaatkan, untuk bisa dioptimalkan. Kenapa? Dalam kerangka peningkatan populasi, kalau kawinnya hanya kawin alami, Pak Sekjen Pendapat Budaya, kawin alami versi apa? Menurut saya udah paket ini. Kalau hanya dengan kawin alami, hasilnya tidak akan bisa cepat, tidak akan bisa kita dongkrak lebih besar. Kenapa? Karena setiap kali ada proses perkawinan, ada ejakulasi. Ini sekarang ejakulasi. Ini dihasilkan 100 sampai 150 cc ya. 100 sampai 150 cc. Dan sehari itu hanya bisa 3 kali maksimal ya Raloyo. Saya nggak tahu panel pengasih nggak tahu. Ini ketika kawin alami, eman-eman 100 sampai 150 cc ini kalau di istilahnya apa jenenge Pak Tresno diencerkan, ini mampu menghasilkan 100 sampai 300 bibit atau benih. 100 sampai 300. Padahal ini kalau hanya alami hanya 1. Sehingga tadi Bu Akid kan bagaimana ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan, ya otomatis kalau saya berbicara yang pertama Ibu produksi. Produksi dalam arti adalah populasi. Bagaimana caranya? Yang mengawinkan. Kalau kawin alami hasilnya hanya seperti itu. Ya kawin buatan, kan buatan ini maksudnya dengan DIB kan itu. Teman-teman, satu padahal umur berapa? Masa performanya luar biasa itu ketika kambing atau domba ini umur 2 sampai 5 tahun. Artinya 2 sampai 5 tahun Pak Panel pengasih libidone iki wis dhuwur. Nek kaya awake dhewe mun di atas 50 tahun mungkin libidone wis ra. Nah, ketika kita sudah bisa menginventarisir, mendata ya potensi yang ada di Kabupaten Kulon Progo, berapa posisinya di mana, miliknya siapa. Nah, ini buat dilakukan namanya panen panen cempe.
panen cempe. Sekarang gini aja, oh ketika ada 100 ataupun 1000, ini kan berarti hanya perlu pejantan berapa Mas Ri? Anggap aja 100, berarti pejantan 10 kan? 10 cukup ketika ini disadap ya, disadap atau di provinsi, di balai inseminasi buatan daerah Kuakit ada alat yang bisa digunakan untuk menyimpan, untuk mengencerkan, gitu loh. Ini, dan daya simpannya bisa sampai puluhan tahun. Sehingga sekali lagi, biar Kulon Progo ini ya, biar Kulon Progo ini masyarakat peternaknya makin sejahtera, ya salah satu yang bisa dilakukan bagaimana bisa meningkatkan populasi. Untuk meningkatkan populasi, kita menggunakan teknologi yang ada, sarana prasarana yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya tadi tanya sama Mas Triasno, Kulon Progo sudah pernah melakukan belum ya Mas Tri ya, yang melakukan penyimpanan semen itu di BIP ini monggo Mas Ikhwan, sekali lagi Mas Ikhwan, ini bisa berdayakan, bisa dioptimalkan keahliannya, sehingga kita berharap nanti ke depan gitu populasi ternak khususnya baik kambing ataupun domba lebih-lebih. Ini untuk sapi juga bisa kan Mas Triasno? Sapi Kulon Progo ini bisa terus terdongkrak dan cukup cepat dalam kerangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Ini menjawab tadi gelitikannya Bu Akif, betul. Ini memang harus ada dampaknya, tidak hanya sekedar kita seremonial setiap tahun kita ada kontes, tetapi dampaknya, benefitnya, outcome-nya ini belum sudah ada, tapi belum bisa terdongkrak secara maksimal. Ini dan saya baru tadi mendengar dari Pak Kepala BIP di daerah istimewa Yogyakarta berarti sebetulnya bisa kita lakukan. Ini monggo nanti Bu Kepala Bidang, ini PLH ini Kepala Bidang sini. Oh Bu Yaya, Bu Sekdin. Nah, PR-nya Bu Sekdin monggo untuk tahun depan kita berharap nanti ketika ada kontes ini sekaligus juga ada kegiatan panen gitu ya Bu ya. Kemudian sekaligus ada kegiatan promosi ataupun transaksi jual beli yang ada di agenda tersebut, sehingga tidak sekedar ada penilaian tetapi di situ ada jual beli transaksi kan gitu bagi masyarakat Kulon Progo. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun atas bantuan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, sehingga pada sore hari ini, siang hari ini, satu hari mungkin dari pagi ini tadi, ini bisa melaksanakan kegiatan kontes kambing PE di Kabupaten Kulon Progo dengan begitu banyaknya piala. Ini ngedumnya ngantek tekan isak ini kok di ngedum. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya menjadi ibadah kita semua, ibadah keluarga kita semua, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kulon Progo, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara selanjutnya yaitu penyerahan penghargaan. Penyerahan penghargaan ini dimulai dari kelas kategori A kepada nama-nama yang kami sebutkan dimohon untuk ke depan panggung dan membawa kambingnya. Mas, GKMC Mas. GKMC. Betina. Peringkat harapan 2.
Dengan nomor kambing 16, nama kambing Belinda. Pemilik Nasro Afendi dari Kapanewon Temon. Monggo untuk kambing dan pemiliknya berada di bagian kanan. Kemudian diikuti nomor kambing 8, nama kambing Murah, pemilik Surohim dari Kapanewon Pangasih. Sebagai juara Harapan 2. Oh, J. Kemudian juara ketiga, nomor kambing 18, nama kambing Mawarimba, pemilik Rianto dari Kapanewon Samikalu. Kemudian peringkat juara 2, nomor kambing 2, nama kambing Kemuning, pemilik Eko Purwanto dari Kapanewon Girimulyo. Untuk peringkat pertama kelas A betina dimenangkan oleh nomor kambing 11, nama kambing Kanjeng Mami, pemilik M. Nur Said dari Kapanewon Wates. Dan untuk penyerahan penghargaan ini kami mohonkan untuk juara harapan 2, kami mohonkan Bapak perwakilan dari DPKP DIY, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Bapak Triasno. Monggo. Ya, kita berikan aplaus kepada juara harapan 2. Kemudian selanjutnya untuk pemberian penghargaan kepada juara harapan 1, kami mohonkan kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Ponorogo, Bapak Insinyur Trenggono MT, untuk memberikan kita berikan aplaus kepada juara harapan 1. Matur nuwun Bapak. Selanjutnya juara 3 kami mohonkan kepada Ibu Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Ibu Ahid, untuk memberikan penghargaan. Mohon untuk ditemani yang juara 3 ini untuk membawakan trofi. Monggo dibantu teman-temannya. Monggo dari teman-teman, mungkin panitia, monggo untuk dibantu karena berat-berat nih. Satunya lagi juga bapak teman. Ya, kita berikan aplaus kepada juara 3. Mohon maaf. Terima kasih Ibu Ketua. Untuk selanjutnya juara 2 kami mohonkan kepada Ibu dari Pani Radio, Ibu Triana, untuk menyerahkan penghargaan.
juaranya yang mana? Ya, kita berikan aplaus kepada juara 2. Ya. Izin, matur nuwun Ibu. Dan selanjutnya juara 1 kami mohonkan kepada Bapak Asda 2, Bapak Insinyur Bambang Tribudyasono untuk menyerahkan penghargaan kepada juara 1. Juara 1. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk juara 1 kelas A betina Kabupaten Kulon Progo. Satu gede. Mantap. Oke. Selamat ya. Oke. Ji, terima kasih Pak Asda 2 kepada seluruh juara untuk kembali ke tempat, dan selanjutnya persiapan untuk kelas A jantan. Dilanjut kelas A jantannya sebentar lagi. Nama Lanjut kambing kelas Gopal, A jantan. pemilik Dwi Haryani Giri Mulyo. Gopal, kok kados keindian? Iya. Iya, bergeser lagi agak ke kanan lagi sebatas cukup. Oke. Ya, geser lagi ke kanan, ke kanan. Kemudian juara 2 nomor kambing 11, nama kambing Jangkar Utara, pemilik Rianto Samigaluh. Jangkar Utara, Jangkar Utara. Dan kemudian juara 1 nomor kambing 9, nama kambing Suro Kuncoro, pemilik Rodiha dari Samigaluh. Maju nih Mas. Ji, kami mohonkan lagi kepada Bapak PLT Kepala Dinas untuk memberikan hadiah dimulai dari juara harapan 2 kelas A jantan. Lo lain bareng juara terus ganti kelambi. Lah iya. Terus ganti kelambi. Kita berikan aplaus kepada juara harapan 2 kelas A jantan Kabupaten Kulon Progo. Beli piro gitu loh Pak Lurah. Lagi berapa? 500. Ji, terima kasih Bapak Kadis. Untuk selanjutnya penyerahan juara harapan 1 kelas A jantan. Kami mohonkan Bapak Triasno dari DPKB DIY untuk menyerahkan penghargaan juara harapan 1 kelas A jantan. Ini harapan 1 A jantan. Ji, terima kasih. Untuk selanjutnya penyerahan juara 3 kelas A jantan. Kami mohonkan Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Ibu Ahid, untuk menyerahkan penghargaan juara 3 kelas A jantan. Ini J. juara 3 jantan. A jantan. Terima kasih, J. Dan untuk selanjutnya kelas juara kelas A jantan juara 2 kami mohonkan dari Pani Radio Kesemahan Yogyakarta, Ibu Triana, monggo. Lur.
lurahe nek nang bali desa ngelus-ngelus wedhus e. Dua ini Izin. Terima kasih kepada Ibu dari Panirajo. sertifikatnya Mbak hidup kiri nih. Hah? Mantap. Oke. Untuk selanjutnya juara 1 kelas A Jantan Kabupaten Kulon Progo. Kami mohonkan kepada Bapak Asisten Bapak Insinyur Babang Tribudi Harsono untuk menyerahkan penghargaan. Iki saingan nih soalnya. Juara 1 kelas Jantan Sri Punco. Iki jangan-jangan lurahe ngelus-ngelus wedhus nang omah terus ya. Yo. Nah, ini juara 1 Suro. Foto bareng dulu yang tadi masing-masing. Izin kami mohonkan untuk Bapak Ibu hadirin yang ada di depan untuk berfoto bersama. Itu tadi penyerahan untuk kelas A Jantan. Terima kasih. Dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk semua kejuaraan di kelas A. Izin.